di zamannya itu orang yang paling kuat dalam ilmu hadis. Maka ini menjadi pendalilan. Dan juga berkata Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, uktubu sa'as'alukum mana gadan. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, dia Amirul Mukminin di dalam hadis. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, huwa awal man fatasha bil iraq anir rijal wa dzab anis sunnah. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, orang ini pertama kali yang memeriksa jarh wa ta'dil di Irak. Maknanya si fulan dhaif, jangan belajar kepadanya. Si fulan siqah, ambil ilmu darinya. Si fulan mudallis, jangan mengambil darinya dari ucapan an dan qala. Tapi kalau berkata hadatsana diambil, seperti itu. Dan disebutkan dia azab anis sunnah, maknanya seseorang yang menghidupkan sunnah dan menghancurkan kebid'ahan. Dan ini pekerjaan ahli sunnah. Dan begitu pun berkata para ulama yang lain, seperti Yahya Ibnu Ma'in, imamul mutqinin. Dia itu adalah imamnya orang-orang yang mutqin, hafalannya sangat kuat. Dan begitu pun Yazid Ibnu Zurek yang derajatnya hampir dekat dengan Syu'bah mengakui min asdaqin nas fil hadis. Dia adalah orang yang paling terpercaya di dalam hadis. Karena kekuatan hafalannya dan amanahnya. Tidak ada tadlis-tadlisan dengan Syu'bah. Apa ucapan Syu'bah tentang tadlis? Banyak. Di antaranya dia mengatakan, lau syaribtu baulal himar au baula himari ahsan min man udallis. Jika aku meminum air kencing keledaiku, maka itu lebih baik daripada aku berbuat tadlis. Bahkan di riwayat lain dia mengatakan lebih dari itu tentang profesi, lau an azni khairan li min man udallis. Jika aku berprofesi sebagai pezina, pelacur, maka itu lebih baik daripada aku menjadi seorang mudallis. Ini pun menandakan bahwa perbuatan tadlis di sisi Imam Syu'bah sangat buruk. Sehingga dia mengatakan dengan keras, at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu adalah saudaranya dari kedustaan. Maka karena gencarnya dia memerangi tadlis, dan ini memang Allah jadikan orang ini seperti ini untuk menjadi KPK, kelompok anti korupsi yang memeriksa orang-orang yang mudallisin. Maka orang-orang mudallis di zamannya dari guru-gurunya takut jika datang Syu'bah di majelisnya. Yang tadinya dia mentadlis jadinya tidak mentadlis. Seperti siapa? Qatadah. Seperti siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan juga Al-A'mash. Maka ketiga ini jika didatangi di majelisnya Syu'bah, bagaikan didatangi KPK. Yang mana tadinya dia akan bertadlis, ada Syu'bah yang memeriksa dari tadlis, maka mereka akhirnya takut dan tidak mentadlis. Maka ada istilah kafakum tadlis as-salasah idza rawa anhu Syu'bah. Cukuplah 3 tadlis dari mudallisin ini bisa jadi sanadnya sahih dikarenakan periwayatan Syu'bah dari 3 ini. Siapa? Qatadah. Jika meriwayatkan dari muridnya Qatadah, diriwayatkan dari Syu'bah, maka meskipun beran-anah, maka dia itu adalah bersambung. Karena Syu'bah tidak menerima kecuali dari Qatadah, harus mendengar dari gurunya dengan tasrih. Dan begitu pun Abi Ishaq, dan yang ketiga Al-A'mash. Maka inilah dari keutamaan Syu'bah. Maka Syu'bah berkata di majelisnya Imam Qatadah, ana la aktubu minhu idza qala wa'an, walakin idza qala akhbarana au amba'ana au sami'tu faqatabtu minhu. Maka dia dengan jelas
berbicara di majelis, aku tidak menulis dari Qatadah ini selama dia tidak melaksanakan lafaz tasrih. Berkataan qala, maka aku tidak menulis hadis dari dia. Karena apa? Karena mudallis. Bisa jadi dia tidak mendengar dari gurunya. Namun jika Qatadah berkata hadatsana dan amba'ana, aku menulisnya dengan tinta emas. Ini tambahan dari kita. Maknanya Imam Syu'bah mengatakan yang demikian, maka membuat ketar-ketir orang-orang mudallisin. Maka inilah keutamaan Syu'bah. Allah menjadikan dia menjadi bintang kejora di Wasit Basrah pada zamannya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam yang agung pun bertawadhu mengatakan dia Amirul Mukminin fil hadis. Dia bagaikan Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin di bidang hadis. Maka tidak ada yang bermain-main dari kelompok ahlul bid'ah dengan dia. Azab anis sunnah, maknanya orang ini menghidupkan sunnah, wa qami'ul bid'ah, dan menghancur kebid'ahan dan menghancurkan kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Semoga Allah membuat banyak orang-orang seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan dia orang pertama yang melaksanakan jarah wa ta'dil seperti ucapan Ats-Tsauri. Maka oleh sebab itu masyhur ucapan dari dia di saat dia mengatakan jangan duduk dengan si fulan dhaif. Jangan duduk dengan si fulan karena si fulan mudallis kecuali bitasrih. Jangan duduk dengan si fulan karena si fulan kadzdzab. Didatangi, wahai Imam Syu'bah, kamu bergibah. Kamu telah mencela manusia dengan gibah. Maka akhirnya masyhur ucapan Imam Syu'bah. Dari ucapan yang masyhur adalah ta'alau naktab sa'atan fillah. Ayo wahai murid-muridku, mari kita bergibah karena Allah 1 jam. Maknanya dia akan menyebutkan si fulan dhaif, si fulan mudallis, si fulan kadzab. Jangan duduk dengan si fulan di Basrah ini. Jangan duduk di Wasit dengan si fulan ibnu fulan karena dia adalah rawi yang tidak kuat hafalannya dan sebagainya. Maka dikatakan gibah dan dijawab oleh Al-Qaidah dan juga oleh imam bahwa perkara itu adalah nasihat. Maka dinamakan dengan gibah untuk Allah, yang hukumnya asalnya haram. Namun karena kemuliaannya lebih banyak, mentahdir kelompok ahlul bid'ah, mentahdir para pendusta, mentahdir para perawi hadis yang dhaif, itu adalah perkara yang membuat baik, dikarenakan nasihat, masuk kepada nasihat, kepada adinu nasihat. Hadis siapa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Karena masuk adzan zuhur, silakan adzan dulu, nanti kita sambung. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Al-Aswad. Maka Al-Aswad dari gurunya Imam Syu'bah adalah Al-Aswad ibnu Yazid ibnu Qais An-Nakhai, dan dia seorang mukhadram, dan mukhadram di tabaqah yang kedua. Ma makna mukhadram? Ya Muhammad, ma makna mukhadram? Bismillah. عاش في زمان النبي لكن لم يره أو لم يشهد منه حديث أو لم يروي عنه. Baik. Mukhadram adalah, berkata Muhammad, dia di tabaqah yang kedua. Pertama, bisa jadi dia sejaman dengan Nabi namun masih kafir, atau dia sejaman dengan Nabi namun masih kecil, tidak meriwayatkan dari Nabi. Maka Al-Aswad ibnu Yazid seperti itu. Dia hidup di zaman Nabi namun dia masih kecil dan tidak bisa meriwayatkan dari Nabi. Maka oleh sebab itu di sini dia butuh periwayatannya kepada sahabat.
karena tidak meriwayatkan dari Nabi sama sekali. Di sini meriwayatkan dari Jundub. Maka Aswad ibnu Qais dalam keadaan siqah dan banyak sekali periwayatannya, telah ditautsik oleh para ulama seperti Imam Ahmad, siqatun min ahlil khair, dan berkata juga Ibnu Sa'ad Al-Waqidi di dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, siqatun walahu ahadits salihah, dan disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Maka Al-Aswad ibnu Yazid siqah, dan dia di tabaqah yang kedua, dan dia diriwayatkan al-jamaah. Apa makna diriwayatkan al-jamaah? Diriwayatkan oleh kutubus sittah. Siapa kutubus sittah ya An? Sebutkan dengan tartib. Siapa kutubus sittah? Bengong. Al-Bukhari. 1. 5 lagi. Al-Muslim. 2. 4 lagi. Tanyakan saja pada ayam-ayam kalian. Abu Daud. Ayo cepat. Siapa lagi? Abu Daud. Al-Maqdisi. Al-Maqdisi bukan. At-Tirmizi. Terus An-Nisa'i. An-Nasa'i. Bukan An-Nisa'i. Nanti jadi Al-Hurmati. Ibnu Majah. Ibnu Majah. 6. Jangan banyak ngurus ayam. Sibukkan pelajaran. Ini semua orang dengar nih kau jadi juragan ayam di sini. Alhamdulillah. Maka Al-Aswad di tabaqah yang